Oke guys, jadi ini adalah SSD baru. Ini SSD-nya belum pernah dipasang ya di laptop manapun. Ini masih ada dusnya. Nah, di sini saya menggunakan eSATA karena si SSD ini akan kita cloning. Nah, kita coba cek menggunakan laptop. Nah, itu pada awalnya si SSD ini memang tidak muncul di file explorer. Nah, di sini itu awalnya ya. Nah, di sini tidak muncul, teman-teman. Nah, sekarang kan ada yang muncul ya. Awalnya itu belum muncul. Nah, untuk memunculkan si SSD ini, kita harus masuk ke sini, teman-teman ya. Klik kanan, pilih disk management. Nah, kemudian itu kalau kita pertama kali memasang SSD baru, itu akan muncul ya di sini. Misalkan disk 2 gitu, ada tulisan disk 2. Terus kita disuruh memilih entah itu MBR atau GPT ya. Nah, kita sesuaikan. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita mau GPT ataupun MBR. Nah, kebetulan ya ini SSD-nya kita gunakan format GPT karena di laptop sebelumnya itu menggunakan format GPT. Ya, jadi si pemilik laptop itu membeli SSD 512 GB itu karena yang sebelumnya kapasitasnya hanya 128 GB. Jadi memang dirasa masih kecil dan sekarang akan diganti harddisknya menjadi ukuran 512 GB. Nah, agar saya tidak menginstal lagi gitu ya, kan tentu kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama menginstal, kemudian ya menginstal Windows-nya, kemudian menginstal drivernya sampai memasang aplikasinya. Nah, saya akan gunakan cara untuk yang lebih simpel, yaitu dengan mengcloning. Ya, jadi menyalin dari file sebelumnya ke SSD yang baru gitu. Jadi kita itu akan lebih tidak memakan banyak waktu lah intinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada saat kita sudah memilih format partisi, mau MBR ataupun GPT, nah setelah itu kita wajib mengalokasikan, teman-teman. Kalau ada drive baru kan harus klik kanan, terus new volume gitu ya. Ada berwarna hitam lah. Ini kan warna biru ya. Warna biru. Nah, kalau misalkan yang tidak terdeteksi atau yang belum terbaca itu kan biasanya warna hitam, dan kita harus alokasikan dulu ya. Nah, setelah itu baru akan muncul si SSD-nya. Nah, ini ya. Sudah muncul SSD 512. Itu kapasitasnya 512 GB ya. Oke, ini yang masih baru kelihatan ya 100%. Tapi ya dari kapasitas aslinya 512 itu pasti yang terpakai hanya 476 GB kayak gitulah. Atau kita cek juga di file Explorer. Nah, di sini kan udah kedetek nih. Nah, ada ya SSD. Cara deteksinya gini aja. Kalau belum yakin gitu ya, klik kanan. Nah, kemudian ini kan di Windows ini ya, 11, pilih properties. Nah, teman-teman masuk ke hardware. Nah, ini ya. Ke hardware. Nah, di sini ada tulisannya ya, 512. Kayak gitulah ya untuk pengecekannya. Jadi udah masuk ya, sudah ada ataupun sudah terdeteksi. Oke. Nah, langkah selanjutnya nanti akan saya bahas yaitu tentang cara mengcloning isi data di SSD sebelumnya ke SSD yang baru. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.